我们来是拉银子的。银子啦！Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sehat? Mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, aman sentosa. Dan ini adalah film Mandarin action pertama yang akan saya rangkum. Dan film ini berjudul Wu Xiaolong. Dalam bahasa Inggrisnya artinya Dragon. Dirilis tahun 2011 dan dibintangi oleh orang yang sering muncul di TV, yaitu Donnie Yen. Oke, Johnny yes papa, no sugar no papa. Ami belalang kupu-kupu, sekarang Mimi Kopi ditemani nonton kungfu. Let's sweet rock. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Jangan pindah ke channel sebelah dulu dong, nonton dulu ini sampai habis. Di tahun 1917 di negara Cina, film ini akan menceritakan tentang seorang pria sekaligus ayah yang memiliki satu istri, yaitu bernama Li Jinxin. Ia bekerja sebagai seorang pembuat kertas di desanya. Kehidupannya pun sangat normal layaknya penduduk desa pada umumnya, guys. Suatu hari di saat dirinya sedang memperbaiki kertas di sebuah toko kelanting, tiba-tiba ada dua orang buronan kejam yang datang ke sana. 我们过来拿银子。 Kedua buronan tersebut bermaksud untuk memalak si penjual toko kelanting tersebut. Namun karena si penjual menolak, dia dan istrinya pun dianiaya hingga mau dibunuh oleh salah satu buronan tersebut. Liu yang sembunyi di belakang meja nampak gemetaran dan ngompol. Akhirnya ia mendorong salah satu buronan tersebut hingga tersungkur, entah bagaimana caranya. Liu yang polos hanya menghindar dan bertahan dari kedua buronan tersebut, dan anehnya mereka berdua tewas di tempat tanpa terlihat perlawanan setetes pun dari Liu. Apakah ini sebuah kebetulan atau keajaiban yang turun dari langit? Tak lama kemudian pihak kepolisian pun datang dan memeriksa TKP. Pria ini bernama Baiju yang merupakan semacam detektif pada waktu itu. Baiju pun langsung memeriksa TKP dan menemukan sebuah fakta di mana kejadian tersebut bukanlah sesuatu hal yang kebetulan. Di mana dia yakin bahwa Liu bukanlah orang yang sembarangan. 两个眼睛充血，从身体太阳穴受到重创，太阳控制人的心跳，将皮下底层的迷走神经，一定武功非凡。我只想到江湖上失踪人。 Baiju pun mulai menginvestigasi penduduk setempat guna mengumpulkan informasi mengenai makhluk Liu. Dan didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Liu adalah seorang pendekar sekaligus ahli pembunuhan.
略略不同，行机停顿。刘金熙，你到底是啥子人？ Di sisi lain, Baiju sendiri ternyata memiliki tubuh yang sekarat. Di masa lalu, Baiju pernah diracuni oleh seorang pelaku kejahatan yang meracuni makanannya. Sehingga seumur hidup Baiju harus membuat tubuhnya bertahan hidup dengan cara menusuk jarum di titik tertentu guna menghambat racun yang ada dalam tubuhnya, guys. Dengan semua informasi, dan Baiju pun meminta izin kepada Liu untuk mengikuti aktivitasnya guna memperkuat sumsum tubuhnya. Alhasil, satu persatu bukti pun mulai ditemukannya, dimana saat Liu berjalan, Baiju melihat sebuah fakta menarik bahwa ternyata cara bernafas Liu lebih akurat dan tepat, mungkin lewat insang ya, dibandingkan orang pada umumnya, guys. Lalu saat melewati jembatan, Baiju dengan sengaja membuat Liu terjatuh ke bawah sungai. Dan lagi-lagi ditemukan sebuah fakta menarik di mana Liu mampu menyeimbangkan badannya yang tertahan ranting pohon. Yang secara logika dalam pemikiran kita, ranting tersebut harusnya tidak mampu menahan tubuh Liu yang saat tertutup dan terjatuh ke sungai Biur. Liu dan warga sekitar pun menganggap itu hanya sebuah kecelakaan. Dan singkat cerita, saat mereka sedang mengobrol lebih empat mata, akhirnya Liu mengungkapkan sejarah masa lalunya. Ia bercerita bahwa 10 tahun lalu dirinya pernah membunuh seseorang dengan parang di tempat pemotongan hewan milik ayahnya. Kala itu dia melakukan karena disuruh oleh ayahnya sendiri. Kemudian dia dipenjara beberapa tahun. Namun kini dia sudah berubah 180 derajat di kehidupannya, guys. Berharap Baiju percaya dengan semua story-nya. Malah justru Baiju kembali menemukan sebuah fakta yang baru di mana saat ini sedang berada bersama para warga. Hanya Liu saja yang tidak dihinggapi oleh seekor lalat, yang secara logika itu sangat aneh. Liu dikelilingi oleh energi Shi. Kemudian menemui salah satu temannya yang merupakan seorang polisi dengan tujuan untuk menanyakan informasi tentang pembunuhan di tempat pemotongan hewan 10 tahun yang lalu. Dan faktanya semua yang diceritakan oleh Liu terbalik 75 derajat dengan kenyataannya, mana pemilik tempat pemotongan hewan tersebut dibunuh bersama anaknya, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa Liu berbohong walau sedikit. Sangat mustahil menangkapnya sendiri. Baiju pun pergi ke kota untuk bertemu dengan pihak yang berwajib dan beberapa hakim. Dia bilang bahwa dirinya berhasil menemukan buronan paling dicari, yaitu Tianlong. Nah, tidak ada bukti. Mereka pun menolak membantunya. Dan putus asa, Baiju pun kembali ke desa untuk menunggu sambil memutar otak bagaimana cara menangkap atau mengungkap identitas Liu yang sebenarnya. Di sisi lain, salah satu hakim yang didatangi oleh Baiju ternyata adalah salah satu orang yang kenal dekat dengan kelompok pembunuh tersebut. Sedikit penjelasan bahwa kelompok pembunuh ini bukanlah organisasi atau suatu kelompok pembunuh bayaran atau organisasi yang biasa-biasa saja, melainkan sebuah organisasi atau klan yang anggotanya adalah pendekar sakti yang hampir memiliki kemampuan di atas langit. Setelah mengetahui keberadaan anaknya, dia menyuruh anak buahnya untuk membawa Liu pulang. Itu pun kalau Liu mau. Singkat cerita, di desa itu diadakan sebuah perayaan. Tiba-tiba datanglah dua anggota dari organisasi tersebut. Mereka memaksa Liu untuk mengakui bahwa dirinya adalah Tianlong. Namun dirinya adalah Liu Jing. Wanita pun membunuh salah satu warga agar Liu mau mengaku. Membunuh warga kedua, Liu pun melempar sebuah kursi dan akhirnya dia menunjukkan ID KTP dirinya yang sebenarnya, guys.
terjadilah pertarungan hebat di mana salah satu anak buah tersebut mati karena ilmu 1000 pukulan yang pas mengenai sasaran. Sang istri yang melihatnya pun hanya bisa terdiam membisu. Mencari aman, Liu pun memancing si wanita untuk bertarung di sebuah kandang kerbau yang tak jauh dari sana. Di situ kembali terjadi sebuah pertarungan hebat yang pada akhirnya dimenangkan oleh Liu Hore. Si wanita pun harus rela diseret dan injak-injak oleh kerbau yang tak menghiraukan tersebut, hingga akhirnya ia terjatuh ke dalam sungai setinggi 2,2 meter guys. Liu pun langsung pulang ke rumah dengan rasa bersalah karena sudah menyembunyikan KTP-nya selama ini. Itu dia pun menceritakan alur balik di mana dia akhirnya bertobat saat itu. Dia melihat seorang anak dari pemilik tempat jagal tersebut menangis. Hal tersebut membuat sisi lembut dalam diri Liu akhirnya muncul dan memutuskan untuk hidup normal seperti warga biasa. Singkat cerita, dikabarkan bahwa organisasi atau klan pembunuh tersebut akan mendatangi desa mereka untuk membawa pulang Liu. Takut kentut, semua warga desa termasuk istri dan anak Liu pun diungsikan sementara ke sebuah bukit. Di sisi lain, Baijiu akhirnya simpan kerjasama dengan Liu untuk merancang sebuah strategi. Strategi tersebut adalah dengan memalsukan kematiannya menggunakan teknik jarum yang dikuasai oleh Baijiu. 分3个阶段赶上去，很多人都会误以为死亡期，我就是要让你进入第2个阶段死亡期。其实第1。Namun rencananya tersebut gagal karena Liu tersadar tepat saat para kelompok lain sudah mengepungnya. Liu memutuskan untuk memotong tangan kirinya dengan maksud untuk keluar secara resmi dari klan tersebut. Hingga akhirnya para anggota pun menganggap Liu mati dan meninggalkannya, berharap semuanya selesai. Diduga sang ketua atau ayah angkat Liu sudah ada di gubuknya bersama anak dan istrinya guys. Hanya adalah untuk membuat Liu menyesal telah meninggalkannya dan kelompoknya. Hanya dengan mengintimidasi keluarganya untuk membuat Liu emosi, hingga akhirnya terjadilah sebuah pertarungan duel di antara mereka berdua. Dengan satu tangan Liu yang tersisa, nampak mustahil baginya untuk mengalahkan Pak Ketua. Ditambah kemampuannya jauh melebihi Liu dan pendekar manapun di dunia kecuali Iron Man. Si ketua memiliki energi Qi yang sangat tinggi agar kebal terhadap senjata tajam, tapi pada hukum karma dan tai kucing, salam deh. Di sisi lain, Baijiu diam-diam memperhatikan pertarungan mereka dari jauh guys, dan masuk ke bawah rumah untuk memberikan bantuan kepada Liu dengan menggunakan jarum miliknya untuk memutuskan beberapa syaraf tua agar kemampuannya lowbat. Tak diduga hal tersebut diketahui oleh si ketua hingga Baijiu menerima pukulan yang dilontarkan darinya. Nah, Baijiu sempat berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menusukkan beberapa jarum lain ke leher Pak Ketua, sehingga kekebalan tubuh yang dimilikinya musnah. Dari situ pertarungan kembali dilanjutkan di luar gubuk. Saat hujan turun dan geledek menggelegar seantero jagat.
Si ketua akan melayangkan eksekusi terakhirnya, tiba menusukkan jarum yang lebih besar hingga akhirnya si ketua harus tersambar beledek yang kekuatannya mampu membumi hanguskan tubuh bahkan para cindil di seluruh kampung. Sebenarnya badasin ini menurut saya pribadi agak terlalu maksain sih, anjir. Pengen udahan gitu lihat filmnya. Ya saya kira si Liu sendiri yang akan membabat habis bapak angkatnya atau pak ketua. Misalnya si Liu punya ilmu pukulan tangan 1000 bayangan atau pedang halilintar. Ya udahlah, saya sendiri juga tidak bisa bikin film kayak ginian. Baik akhirnya tewas akibat pukulan keras yang dilayangkan oleh pak ketua kelompok tersebut. Liu dan keluarganya sendiri pun melanjutkan kehidupannya dengan normal dan beberapa tahun kemudian menjadi IP Man. Amat ending akhir yang sangat mengecewakan bagi saya. Aduh. Terima kasih.